Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu, anak dan putri terkasih, selamat sore pekan dalam. Selamat sore. Shalom. Selamat Natal semuanya. Sehat selalu, berkumpul bersama keluarga, sudah kenyang? Masak opor atau masak apa? Ini pada opor ya, kalau kita Natal berarti apa? Makan. Berpikir. Karena ini adalah perayaan Natal sore kita diajak untuk melihat tema Natal dalam kerangka firman yang menjadi manusia, yaitu dengan tema kita di tahun 2023 ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini, terutama di dalam hati kita semua yang merayakan Natal menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mari di awal Ekaristi ini kita mohon rahmat ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, kita seringkali menanggapi kasih Allah dengan ketidaksetiaan. Kita hening sejenak, merenungkan dosa dan kesalahan kita dan mohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Mama Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Christus,
Ya Allah, secara mengagumkan Kau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Kau memperbaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami beserta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan utara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serta, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ia ingat akan kasih dan
Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan santainya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan ujian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sebagaimana nama yang dikenakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena pada selangkah di antara malaikat-malaikat itu, Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau." Pada hari ini, engkau telah berkenakan, ataupun aku akan jadi bapaknya, dan ia menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sungguh berdiam, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kitab Yesaya yang kita dengar pada misa Natal sore ini, kita melihat ada sebuah latar belakang yang menarik. Orang-orang Israel itu kecewa karena raja yang dipilih oleh mereka itu ternyata membuat mereka sengsara. Mereka menjadi pribadi yang munafik, atau raja itu menjadi munafik. Lalu kemudian mereka kecewa atas hidup pemerintahan itu, karena mereka lalu mengalami pembuangan, mengalami kesengsaraan. Mereka sungguh menantikan Allah, dan ternyata betul, Allah memenuhi janjinya datang menyelamatkan mereka. Maka dikatakan dalam bacaan kitab Yesaya, Allah menjadi raja mereka yang dinanti-nantikan. Mereka tidak lagi menjadikan seorang pribadi manusia sebagai raja, tapi mereka ingin bahwa Allah lah yang menjadi raja di dalam hidup mereka. Berawal dari kekecewaan mereka atas pribadi seorang raja yang telah mereka pilih. Kita tahu ketika mereka memilih Saul, akhirnya mereka kecewa. Ketika juga Daud, pada akhirnya Daud juga membuat kecewa. Dan seterusnya bahkan sampai nanti beberapa keturunan. Maka lalu ketika mereka mulai membuang, mereka ingin supaya muncullah seorang pribadi, tapi mereka ingin menghendaki bahwa Allah lah yang menjadi raja mereka. Inilah ditampilkan mengapa kemudian Allah datang dalam pribadi Firman yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Bacaan kedua menampilkan dengan sangat baik mengapa Allah datang untuk menanggapi kerinduan manusia. Karena digambarkan tadi berulang-ulang kali dengan berbagai macam cara, Allah telah berbicara dengan nenek moyang, dengan perantaraan para nabi. Tetapi manusia justru kemudian menjauhkan dirinya dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, tetapi manusia yang menjauh dari Allah dan memiliki Allah yang lain. Berapa nabi yang kita punya dalam kitab suci ada begitu banyak. Ada yang disebut nabi besar, di Yesaya, Yeremia, Allah dan nabi-nabi kecil, ada Habakuk, apalagi? Ayo lagi. Bukan kitab sucinya besok. Yoel, Daniel, apalagi macam-macam. Ya. Itu gambaran bahwa Allah ingin menjadi dekat dengan seorang nabi, namanya seorang pribadi, tapi tetap tidak diterima. Bahkan manusia tidak menjadi dekat, semakin menjauh. Maka kemudian Allah menampilkan dirinya dengan menjadi manusia yang digambarkan dalam bacaan Injil. Firman yang menjadi manusia, supaya Allah sungguh-sungguh dekat dengan kita. Dia lahir bukan di rumah sakit Immanuel. Siapa Bapak Ibu yang lahir di rumah sakit cuma tangan? Orang tuh nggak pernah tahu. Kalau diceritain mesti bilang, harusnya tanya juga kelahiran yang pasar apa yang bingung kan? Siapa yang lahir di rumah?
rumah, dengan tangan, lahir di rumah. Satu toh. Yang muda-muda nggak pernah tahu lahirnya di mana. Gue kok kayaknya anaknya lahirnya di asal apa rumah? Tempat bidan. Di bidan, ya, di bidan di rumah sakit di klinik gue satu dengan tangan. Sini beca. Mau ngono tuh pas brosur beca ya, yang lahirnya di mobil, mobil aja. Mau ada, nggak ada yang di sini. Kalau di rumah sakit, di rumah sakit ya. Yang di rumah malah dukun bayi. Bidan, mana bidan yang muda-muda usia 40-an kok masih dengan bidan dengan dokter kan? Yang 45, sing umur 60 ya nganggur dukun bayi lah ya. Ya. Dukun bayi gitu ya, salah satu dukun bayi gitu ya. Iya, baik. Yang pincet dukun bayi gitu ya. Yang lainnya di kolam renang. Kan sekarang ada tuh ya. Apa? Opolah bocor akan dimana kan? Yang kan bocornya di air, ya kan? Ada yang macam-macam bahkan bisa dipasang tanggalnya berdasarkan tanggal berapa. Ya. Ada yang sesar, siapa yang sesar 2 kali? Ya benar anak itu bisa 2 kali kan? Siapa sesarnya lebih dari 3 kali? Tidak ada dong. Siapa yang lahirnya normal? Lahirnya normal. Kalau melihat malnya kira-kira lahirnya normal atau sesar ya? Normal. Kita lihat gembalanya juga nggak ada istrinya kan? Gembalanya itu katanya jomblo semua. Maka nggak ada yang membantu Maria dalam proses itu kalau kita lihat di dalam Palu. Lahir secara normal. Bahwa Allah yang begitu luar biasa yang maha tinggi itu malah lahir di tengah manusia dalam kandang, bukan di rumah sakit, bukan juga di rumah. Bahkan kalau digambarkan dalam bacaan kemarin, Misa Sholat di Jili yang Bapak Ibu ikuti dikatakan dengan sangat baik bahwa tidak ada tempat baginya di penginapan, tidak ada tempat di rumah, maka lahirlah di kandang. Hampir sama dengan bacaan yang kita dengar tadi. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibaptis kepunyaannya menjadi pribadi yang tidak menerima dia seperti pengalaman malam Natal. Tapi menjadi pribadi yang kedua, tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu adalah bagian yang ini, yang menerima Kristus melalui baptisan sehingga Bapak Ibu diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberi kuasa bagian dalam kerajaan Allah. Ini pentingnya kita mendengarkan sabda pada hari ini. Yang firman menjadi manusia bagi menguatkan saya dan ada yang hari ini menerima Yesus Kristus melalui baptisan. Saya diingatkan kembali Natal, berarti saya menerima Yesus kembali dalam hati saya. Lihat bahwa dia lahirnya bukan di bednya, di kamarnya rumah sakit, bukan di kasurnya rumah, bukan di gedung dengan berita ya betul ya. Orang nganggo berita, orang nganggo perlak, orang nganggo apa sekarang? Ini sekali dua, pampers, tapi kan saya nganggo lampe kan baru dengan lampe, sebuah yang sederhana, kecil, bahkan mungkin kain yang tidak terlalu mahal, tapi menjadi tanda hadirnya kerajaan, tanda hadirnya Sang Putra Allah sendiri. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Allah yang mulia, kemuliaan Allah itu justru tampak dalam pribadi yang sederhana. Allah yang mulia itu justru merendahkan dirinya dengan menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, karena dia ingin menjadi dekat. Maka layak dia menjadi raja dalam kehidupan. Orang Israel ini seorang raja yang menjadi dekat dengan mereka, dengan merendahkan diri sama seperti mereka, kecuali dalam hal dosa. Kita dalam masa ini, ketika mengalami kekecewaan dengan hidup para pemimpin dan sebagainya, maka yang kita rindukan adalah para pemimpin, para penguasa yang dekat, mau menjadi dekat bukan hanya karena mau dipilih,
Untung tidak ada Romo dipilih oleh umat toh. Semuanya manut dikai oleh opo manut. Kayak tua, kayak enom, kayak lemu, kayak kurus, penyakitnya manut gitu kan. Mana itu? Kalau bisa pilih-pilih kan. Kalau pilih kan bingung. Ini sih kayak opo sih tidak kenal apa itu orang. Sing galak orang janji. Tetapi kita sampai ini memiliki seorang raja dalam hati kita yang dekat. Maka jika seorang pemimpin yang ada dalam hati rakyatnya, hati umatnya adalah pemimpin yang dekat, yang mau merendahkan hati. Ini ciri khas kemuliaan bagi Allah itu bukan ketika populer, disorak-soraki, mendapat tempat yang tertinggi, tetapi justru ketika dia menjadi manusia, merendahkan ini. Maka dikatakan pengalaman inkarnasi. Inilah yang digambarkan dalam mata kita. Saya menjadi pribadi yang memuliakan Allah karena saya mau menjadi pribadi yang merendahkan hati. Jadi pengalaman Natal adalah pengalaman melihat Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Allah yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya dengan menjadi manusia karena ingin menjadi dekat. Yang kedua, kalau dalam tema Natal 2023 ini dikatakan damai sejahtera ini. Berarti kita diajak kembali untuk menjadi tempat lahirnya Sang Raja Damai, menerima Dia kembali seperti ketika kita dibaptis. Kita diibaratkan hati kita, hidup kita itu diibaratkan seperti palungan, tempat di mana Yesus lahir. Palungan itu dalam penitensi saya mengatakan palungan itu tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari lempengan baja, tidak terbuat dari kayu jati kayak ini mimbar ini yang bagus sekali. Tetapi dari kayu, kira-kira kayu apa yang kita pakai ternak? Alat pakan apa ini pakan sisa loh, ya kan? Betul enggak? Turangan sekarang tinggal dipakai itu kan? Saung, albi, apa jenis bahkan mungkin bekas apa? Atau mungkin apa bekas apa, bekas tusuk apa, bekas apa, lalu dipakai untuk pakan ternak. Dan bukan yang halus, bukan yang mulus-mulus kayak gini, enggak. Tidak perlu sudah. Tapi yang sederhana biasa, bahkan mungkin yang dibuang, dipikirkan, tetapi dipakai oleh Allah untuk tempat kelahiran Sang Putra. Ibaratnya seperti hati kita yang kadang-kala masih ada rasa cemburu, rasa iri hati, ada kesombongan, ada kebencian, tetapi dipakai oleh Allah untuk tempat kelahiran Sang Putra. Maka persiapkan dengan sangat baik, buka hati kita, usaha kita ini buka hati kita untuk menerima Yesus dalam hati kita. Percaya bahwa hari ini Allah yang menjadi dekat, Allah yang mau dekat dengan kita, sungguh-sungguh mau masuk dalam hati kita. Jadi firman yang menjadi manusia. Maka kalau kita mendengarkan firman Allah, setiap minggunya kita menjadi pribadi yang merasakan maka menerima kembali Yesus Sang Damai. Jarang ada orang mendengarkan firman itu sahabat Tuhan kemudian ngamuk. Maksud kecewa itu bisa karena mendengarkan khotbah si menusuk hati, bukan mendengarkan firman-Nya. Betul enggak? Dan firman-Nya kan enggak, tetapi khotbahnya kadang-kadang membuat orang kemudian marah. Firman-Nya, maka firman itu selalu membawa damai. Bagi Bapak Ibu dalam kondisi apapun, silakan baca kitab suci-nya. Ingat ketika orang tua memberikan warisan kitab suci, ada kata-katanya itu kepada si berkati, nanti buka lagi. Pernah nggak dikasih kitab suci waktu buka? Pernah kan ya? Ya, bukan bawalah 5 kitab suci ini sebagai majalah dan ganjil itu enggak. Tetapi ketika engkau gelisah, ketika menghadapi kesusahan, kiranya firman ini akan menguatkan engkau, memberikan rasa tenang. Itu berarti buka kembali seperti firman Allah yang ada di tengah-tengah kita yang membawa damai. Dan Bapak Ibu sekalian, diajak menjadi palungan tempat kebenaran Yesus Kristus. Kira-kira siap anak dalam palungan itu? Bapak Ibu berarti menjadi tempat roh hidup Yesus yang siap dibagi-bagikan, yang hidupnya diberikan. Kalau saya menjadi palungan, berarti hati saya siap untuk dikorbankan.
bukan untuk menyimpan kesalahan, tetapi untuk memberikan kasih kepada hidup orang lain. Itulah makna palunan yang ada di hadapan kita. Seperti diajarkan Paus Fransiskus dalam pesannya, tanda yang mengagumkan, admirable insignia, tanda yang mengagumkan. Palunan menjadi tanda yang mengagumkan. Maka dalam dunia, kalau boleh saya nyanyi, yang mau berapa tahu? Karena ini kita harus nyanyi katanya ya. Mas Widi mau beli? Mas Widi. Bisa nyanyi? Nah, yang sekarang yang nyanyi. Boleh nyanyi nggak? Boleh. Tapi disabar orang susah. Lagunya Natal tidak dulu ya. Bisa nyanyi ya? Natal di hatiku. Belum pernah? Wah, ini lagunya ini top. Penyanyinya saya tidak top. Betul nggak ya? Oke. Tanpa persiapan banyak kita ini. Yang ngerti artinya. Jadi gambar di sini mengatakan bahwa palungan buat aku Tuhan seperti palungan yang menyambut buat hatiku itu seperti palungan yang menyambut engkau, seperti emas menyandarmu yang berkenan padamu. Pakai piano, pakai kan ya Pak? Betul ya. Indahnya Natal
berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama Tuhan sehingga ku bernyanyi kemuliaan di tempat hari ini. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Baik, yang kedua tadi jadikan hati palungan. Mengapa? Karena Allah menjadi dekat. Ya. Hati ini jenengan seperti apapun, entah ada kadang-kala masih ada kecewa, masih apa, tetap kalau dipakai oleh Allah, karena Allah menjadi dekat. Maka siapkan sungguh-sungguh supaya ada damai dalam hati Bapak Ibu, lalu anak ini juga ada damai dalam keluarga kita. Keluarga yang damai berawal dari hati setiap pribadi dalam keluarga yang berdamai dengan Allah dan sesama. Dimuliakan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat Nizia Konstantinopel. Mari kita berdoa syahadat kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan dan dijadikan, sedekat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Kristus, Dia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perkataan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui suatu kebaptisan akan
Kita ungkapkan doa dan permohonan kita di hadapan Allah. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Semoga iman akan kedatangan dan keputusan Yesus Kristus memperbarui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih Allah di tengah dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Semoga kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita menguatkan iman kita untuk terus berjuang dalam mencapai pendamaian, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Semoga kehadiran Yesus Kristus di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dari perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Semoga perayaan Natal menggerakkan kita untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Mari kita menunjukkan permohonan dari kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengan karena doa Putra dan Putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi kasih dan persiapan semua.
persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sekali kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya Natal ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Engkau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita gunakan doa syukur agung yang ketiga, anamnesis yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sabdamu telah menjadi manusia, dan karena misteri ini bersinarlah di dalam hati kami cahaya kemuliaan-Mu yang baru. Kini Engkau Allah yang tak kelihatan, dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu penebus kami, sehingga hati kami pun dikobarkan supaya mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memandangkan kepada kidung kemuliaan bagi-Mu dengan tiada henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji-Mu. Sebab dengan pengantaran Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah istri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan tindakanlah kurban yang telah menamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami diberikan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Kau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersejarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristofulus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan bagi di sini. Ya Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak, dimanapun mereka berada, dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa melihat mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, lihatlah anak Allah yang lahir di tengah kita, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yesus Kristus yang kita sambut, melindungi kita dan menghantar kita sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mengenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, petugas liturgi misa Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 4:30 sore. Organis Bapak Eka, Dirjen Ibu Wahyuni, Lektor Ibu Maria, Penghias altar Bapak Nasim, Kolektan Ibu Nasim dan Ibu Swan, Operator liturgi Ibu Eka. Yang kedua, petugas liturgi Minggu 31 Desember 2023 ini juga merupakan pesta keluarga kudus pukul 4 sore. Organis Bapak Tatang, Dirjen Ibu Elizabeth, Rektor Bapak Santo, Pemasmur Bapak Joko, PPA Marcel dan Yojo, Prodiakon Bapak Eka, Penghias altar Ibu Ani, persembahan dan kolektan Bapak dan Ibu Harjanto, Operator liturgi Saudara Misa. Dalam misa Hari Raya Keluarga Kudus ini juga sekalian nanti ada penyegaran janji perkawinan. Nanti siapa saja yang terpilih untuk memang pesta ulang tahunnya di situ ya, itu nanti saya share karena cukup banyak ternyata yang Desember. Lalu yang keempat, bagi Bapak Ibu yang masih ingin kalender paroki, segera gercep, tinggal 10 saja kata Ibu Irma. Segera ke Ibu Irma itu sudah ketawa-ketawa. Lalu ini kalau tadi Romo nyanyi, saya pantu saja loh. Ini soalnya sudah lepas. Nanti umat yang saya akan mewakili kalian ya. Nanti umatnya ngomong cakep. Ikan buntal dimakan Pak Rejo. Selamat makan dari umat Mandiaja Ibu Romo Rejo. Frater. Bapak Ibu, setelah misa kita masih ada acara di belakang, ya. Bukan cuma pindah orangnya, tapi di sana juga duduk dulu. Karena apa? Kita di belakang nanti tidak hanya sekedar untuk santap malam bersama-sama, tetapi mau memang menghidupi perayaan Natal yang sungguh kita ini yang tadi ngomong sampai nyanyi-nyanyi siang-siang, kita nanti di belakang juga nyanyi-nyanyi. Dan sebagai satu keluarga besar Santo Mikael Mandiaja, jadi tidak terkecuali, ya. Dan berikutnya yang terakhir untuk Bapak Polisi dan dari dan yang lain-lainnya katanya soalnya banyak yang kata ya. Terima kasih atas penjagaannya sehingga kita aman, kita bisa beribadah dengan damai. Amin. Amin. Atur.
mampu bantal ompol, ora iso turu. Selamat Natal, menyongsong tahun baru. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, saya Romo Tejo Wibowo dan bersama Romo Widiantadi dan Frater Dani beserta seluruh DPP Kabupaten Saudara mengucapkan selamat Natal kepada semua umat stasi Mandiraja yang merayakan Natal pada hari ini dengan sukacita sejak kemarin malam bersama dengan Romo Fitze ya. Luar biasa Mandiraja berkat kalau Natal bersama Romo Fitze ya. Biasanya datang Romo Fitze datang ke stasi luar biasa spesial Mandiraja ini. Menjadi Natal yang penuh rahmat dan memberikan berkat. Maka kita tepuk tangan untuk panitia Natal betul-betul yang luar biasa. Ketuanya mana? Ketua panitia? Bapak Jatuh selamat, Pak Jatuh selamat, Polisian, luar biasa pelayanannya. Lalu juga pada petugas keamanan dari Polsek Mandiraja, Koramil Mandiraja, Satuan Pamung Praja, serta dari kelurahan serta pengamanan kelurahan, dari institusi dan instansi yang membantu kami, dan juga terutama kepada para donatur umat semua, sehingga seluruh perayaan ini bisa beribadah dengan baik, sehingga ada kandangnya, ada buahnya, pohon Natalnya, rasa baru gitu ya. Natal tahun ini altarnya baru, betul kan? AC-nya baru. yang nyindir maksudnya panas. Jangan baru nanti paroki agak piye, paroki gue, ya. TV-nya baru Natal ini toh, mendekati Natal itu ya. Sudah lama ya. Banyak hal baru, yang penting adalah hati yang baru ya. Ini menjadi kesempatan kita semua. Maka terima kasih. Mari kita nyanyikan selamat hari Natal bersama-sama. Semakin sejahtera dan terima kasih berkat Allah. Amin. Mari kita akhiri dengan doa berkat Tuhan tujuh juta dan berkat Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga meneguhkan keyakinan Tuhan yang ditemukannya dalam hati saudara. Mendampingi saudara dalam mengabarkan kabar gembira keselamatan dalam hidup saudara. Amin. Semoga Roh Kudus memberi semangat untuk tekun mengikuti bimbingan Kristus dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa